berkenan hadir untuk kita bersama-sama mempelajari apa itu budaya positif. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam terlebih dahulu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Bapak Ibu semangat ya? Semangat. Terima kasih Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Pemalang yang sudah berkenan bertemu di sini. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, sebelum saya nanti menampilkan beberapa aksi nyata yang sudah saya terapkan di kelas, Bapak Ibu saya ajak untuk memahami terlebih dahulu tentang budaya positif. Bisa terbaca dari kursi Bapak Ibu? Bisa. Jelas ya. Nah, budaya positif di sekolah, budaya positif ini adalah nilai-nilai atau juga bisa dikatakan keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini pemahaman tentang budaya positif. Nah, kita juga harus tahu kenapa ada perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi yang dulunya ada stimulus dan respon, sekarang namanya kita akan pakai yaitu tentang teori kontrol. Nah, kalau pada stimulus dan respon, kebutuhan semua orang itu sama. Jadi jika kita melihat dari kebutuhan setiap orang, itu kebutuhannya itu sama. Kemudian guru itu mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Jadi kalau paradigma stimulus dan respon itu berarti muridnya harus memiliki pandangan yang sama dengan gurunya gitu. Nah, perilaku guru yang ada dalam siswa itu bisa dilihat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Nah, guru bisa mengontrol murid dan bisa dilihat dari model berpikirnya, menang dan kalah. Tapi untuk teori kontrol, Bapak Ibu, teori kontrol kebutuhan manusia itu tidak sama kalau teori kontrol. Tadi kalau stimulus dan respon kan menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Kalau teori kontrol itu kebutuhan orang berbeda-beda dan semua manusia, semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi sebagai guru kita harus memahami murid kita atau siswa kita. Tidak harus seperti yang tadi, murid harus sama pemikirannya dengan guru. Murid harus melakukan semua yang diperintahkan oleh guru. Tetapi kalau di teori kontrol berbeda. Kita sebagai guru harus diajak untuk memahami murid. Nah, perilaku yang muncul di siswa, perilaku buruk atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu ada tujuan mereka di balik itu. Jadi guru nggak bisa mengontrol harus begini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh guru di posisi guru sebagai kontrol. Nah, teori berikutnya Bapak Ibu, ini tentang motivasi perilaku manusia. Ada salah satu buku yang menyatakan bahwa ada 3 alasan manusia, ya, motivasi yang ada di perilaku manusia itu ada beberapa alasan. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada beberapa contoh Bapak Ibu yang bisa dilihat. Jadi kalau motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dalam diri mereka ya bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak
melakukannya. Jadi dia berpikirnya nanti takutnya dihukum. Nah itu motivasinya karena ketakutan, karena ketidaknyamanan, menghindari ketakutan atau ketidaknyamanan. Nanti kalau saya tidak pakai seragam, apa yang terjadi terhadap saya? Kemudian motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu itu ada motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Kalau tadi kan untuk menghindari hukuman, misalnya berseragam rapi, pakai dasi hanya di depan gerbang, setelah itu tidak memakai lagi dasi. Nah itu berarti dia memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah yang kedua motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Jadi golek alam ya, kalau kita bahasanya ke anak boleh alam hanya di depan kita gitu. Jadi dia ingin mendapatkan imbalan, pujian gitu ya. Kemudian motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dia menghargai diri sendiri, berarti ini dari kesadaran atau dalam diri manusia itu sendiri. Mereka memiliki nilai-nilai kepercayaan yang harus diterapkan dalam diri, walaupun tidak dipuji, walaupun nanti tidak nyaman mungkin, tetapi dia menyadari bahwa kalau siswa gitu ya, saya menyadari bahwa saya harus datang tepat waktu, saya harus memakai seragam. Jadi walaupun tidak ada guru, walaupun tidak ditegur gitu ya, dia memiliki kesadaran untuk berpakaian, disiplin gitu. Kalau kita lihat dari anak-anak gitu. Untuk motivasi perilaku ada 3 ini Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu di sini artinya mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Jadi disiplin positif ini tujuannya untuk mendidik murid, ya, supaya siswa tersebut atau murid tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa percaya diri. Nah, kalau sudah menerapkan disiplin positif ini. Dari ketiga penjelasan ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dari Bapak Ibu? Kalau bisa dilanjutkan? Lanjut ya. Bisa dipahami ya? Ya. Terus kita akan masuk ke nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan dan keyakinan ini saya sudah memulai untuk membuat di kelas, dan memulai membuat keyakinan ini hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan seperti menghormati, seperti tolong menolong yang ada di dalamnya. Jadi keyakinan kelas itu hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Ada menghargai, menghormati, kerjasama, mandiri, kreatif, peduli. Nah, biarkan nanti keyakinan kelas yang dibuat di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, ini kita masuk di kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini masuk di kebutuhan untuk diterima di lingkungannya. Jadi kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, itu berarti masuk di kebutuhan diterima di lingkungannya, kan dikenal gitu. Nah, dikenal itu kan diharapkan ada kepedulian, ada cinta, sayang, baik sesama teman, ya, keluarga ya berarti dengan anggota keluarga. Gitu. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan. Nah, penguasaan ini hubungannya dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi tidak minder ya, kalau dia itu mampu dan ingin menunjukkan gitu ya, berarti dia kebutuhan dasarnya
penguasaan itu. Ya butuh untuk pengakuan bahwa dia mampu sebagai pimpinan atau sebagai guru di tengah-tengah guru-guru yang lain. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Anak-anak yang bolos berarti dia memiliki kebutuhan dasar untuk bebas, dia memilih mau ikut pelajaran atau mau bolos gitu ya di jam pelajaran itu. Kalau bolos berarti ya dia kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi, apakah dia di kelas itu tidak dianggap atau tidak diterima ya, kalau gurunya tidak suka berarti dia tidak merasa disayangi, dan juga terus keluar. Bisa juga kebutuhan dasar tentang kebebasan yang terkekang di situ, terpaksa di kelas itu, berarti dia butuh kebebasan untuk tidak keluar dari lingkungan itu. Bisa juga kebutuhan dasar yang keempat itu tidak terpenuhi. Nah, yang kelima terakhir itu kebutuhan dasar tentang kesenangan. Kebutuhan dasar tentang kesenangan ini kebutuhannya misalnya kalau anak-anak yang bermain, tertawa, gitu ya. Kalau anak-anak suka kalau istirahat itu ya bercanda dengan teman-temannya, ya. Terus mereka lari-larian, mungkin kita sebagai guru cah cilik gitu ya. Tapi itu adalah salah satu kebutuhan mereka untuk bermain. Itu pemenuhannya dengan mereka bermain dengan teman-temannya. Dia menikmati apa yang mereka lakukan. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan Bu. Ya, Bu Tutik, silakan Bu. Itu mau dibahas lagi untuk kebutuhan dasar tentang penguasaan itu Bu. Saya belum jelas. Oh ya. Yang penguasaan ini berarti keinginan untuk dianggap berharga Bu. Jadi dia ingin diakui kompetensinya, kemampuannya, ingin dihormati, gitu, ingin apa ya? Diakui apa yang dia miliki, dianggap, nah gitu, dianggap mampu gitulah di lingkungannya. Berarti apa yang dia lakukan atau cari perhatian atau menunjukkan kemampuannya di tengah-tengah teman-temannya gitu, atau menunjukkan kalau sebagai pimpinan mungkin menunjukkan ketegasannya atau menunjukkan kewibawaannya agar bisa dihormati. Berarti ada hal yang dibutuhkan, apa yaitu kebutuhan penguasaan. Kita sendiri dalam diri kita memiliki kelima-limanya itu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari kelima ini ada yang belum terpenuhi di mana? Ada yang menyadari, kadang kita tidak menyadari ya. Dari kelima itu saya masih bingung gimana cara kita memenuhi kebutuhan anak untuk bertahan hidup. Di sekolah, Oh, di sekolah. Kalau di sekolah berarti bertahan hidupnya kan itu kebutuhan bertahan hidup itu kan ada kesehatan, ada kemudian makan juga, terus sandang, pangan, papan, ya itu yang kebutuhan dasar, terus kesehatan juga. Nah, kalau di sekolah otomatis kan kebutuhan bertahan hidupnya kan berarti ya mereka butuh makan, minum, kita berikan jam istirahat. Itu kan Bapak Ibu ada waktu untuk istirahat, berarti kita memiliki apa ya, menyediakan kebutuhan itu untuk anak-anak. Makanya kalau anak-anak belum sarapan pagi-pagi itu kan biasanya diam-diam makan, atau di sela-sela itu biasanya makan. Itu berarti kebutuhan dasar mereka makan dan minumnya belum terpenuhi. Pikirannya di kelas hanya mau makan dan minum karena kebutuhan dasar mereka nggak terpenuhi. Nah, kita juga harus mencari tahu, nanti ditanya dulu apakah tadi belum sarapan atau bagaimana. Nah, kemudian kalau kesehatan itu di sekolah ada PJOK ya Bapak Ibu, PJOK ya Pak Anang ya. Anang itu kan jadi mengajak siswa di lapangan untuk olahraga. Nah, itu salah satu pemenuhan kebutuhan kesehatan. Terus agama, gitu.
itu kebutuhan dasarnya berarti kesehatan rohani. Nah, tadi kan PJO kan jasmani. Kalau agama itu kan rohani. Nah, itu kita juga di sekolah ada pemenuhannya, kebutuhan dasar. Kemudian kalau rumah ya tempat tinggal, tempat berarti di sekolah kita kan kelas gitu bisa. Jadi kita lingkungan sekolah juga sudah memenuhi gitu Bapak Ibu ya, untuk kebutuhan bertahan hidup ini kan sudah berusaha untuk memenuhi. Nah, kalau ada hal-hal yang anak-anak mungkin lepas dari itu ya kita harus tahu berarti kurang terpenuhi karena apa, dalam dirinya kurang terpenuhi di pelajaran makan seperti tadi, itu berarti terpenuhi kebutuhan makannya gitu. Itu Bu Andi. Ada dari Bapak Ibu yang lainnya? Cukup? Oke, lanjut ya. Ya, berikutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Jadi, kalau kita akan mewujudkan budaya positif, itu ada 5 posisi kontrol dalam diri kita ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan merefleksikan diri ada di posisi mana ya. Nanti saya juga minta Bapak Ibu untuk menyampaikan apakah Bapak Ibu di posisi memberi hukuman atau membuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer ya. Kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, pertama posisi kontrol atau penghukum. Saya slideshow saja biar kita lihat ya. Nah, seorang penghukum ya, posisi kontrolnya sebagai penghukum ini ya. Jadi biasanya ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, di posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya berkata ini Bapak Ibu, kata-kata ancaman ya, berarti ya kata-katanya ya. Kalau menghukum kan ancaman ya. Biasanya patuhi aturan saya atau awas ya. Kalau kamu nggak masuk awas ya, jam saya gitu ya. Berarti Ibu di posisi penghukum karena mengancam siswa. Kowe yang gendeng kelas mesti gak berkurang. Nah, itu kamu saja salah. Kamu itu selalu aja nggak pernah mengerjakan PR gitu. Menjustifikasi anak, berarti dia posisinya sebagai penghukum. Nah, guru yang seperti ini Bapak Ibu, guru yang seperti ini percaya bahwa hanya ada satu cara ya, ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil. Dengan caranya siapa Bapak Ibu? Dengan caranya guru itu sendiri. Karena guru tidak memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan apa yang menjadi penyebab dia melakukan hal tersebut. Jadi posisi guru seperti ini adalah biasanya dia dalam pembelajarannya itu ya tujuannya agar bisa berhasil, tujuannya bisa tertib anaknya, tujuannya bisa ikut pelajaran, tujuannya bisa mengerjakan tugas-tugasnya, tetapi dengan cara guru sendiri tidak melihat kondisi siswa. Ini ada contoh lagi Bapak Ibu. Anak yang terlambat diberi atau diberikan kata-kata secara verbal ya. Jadi tadi kan tidak hanya secara fisik, berarti juga secara verbal. Verbal itu juga menghukum Bapak Ibu, mengintimidasi dan menjustifikasi, terlambat lagi, selalu datang kapan gitu. Nah, itu kan terus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan dia dan menyalah-nyalahkan dia. Nah, konsekuensi logisnya Bapak Ibu dari akibat penerapan peran kontrol penghukum ini adalah kemungkinan murid tersebut bisa marah, bisa dendam atau tidak suka. Kalau Bapak Ibu di kelas marah-marah terus panjang jam dari mulai masuk sampai selesai pelajaran,
ibu juga kadang capek di rumah, anak-anak juga kita tidak tahu bagaimana di rumah terus ke sekolah. Nah, jadi kalau seperti itu berakibat bagaimana anak-anak itu ya bisa dendam terhadap bapak ibu yang mengajar. Makanya bisa bolos, gak suka jamnya itu, tapi jam yang lain ikut. Mungkin dari ini Bapak Ibu, mungkin salah satunya karena dendam tadi, sakit hati karena kata-kata verbal yang diucapkan guru di kelas. Nah, bisa jadi dia terpaksa di situ Bapak Ibu, tapi dia mengungkapkannya lewat gambar di meja atau gambar di buku, ya, untuk meluapkan kemarahannya tadi. Dia tidak punya kesempatan untuk juga kemarahannya kan dimarahi kan juga dongkol dalam dirinya. Dia tidak punya kesempatan untuk apa? Mengungkapkan. Nah, bisa juga lebih parah lagi Bapak Ibu. Kita efek dari kita memperlakukan anak seperti ini. Mungkin sampai nanti dia lulus mungkin juga akan teringat siapa dan apa yang ada dalam diri dia. Kan anak-anak kita juga manusia, kita juga manusia. Kita menerapkan ke diri kita juga ke anak kita sendiri. Untuk ini sudah jelas Bapak Ibu? Bisa bertanya Bu? Saya menanyakan ya, untuk kaitannya dengan menghukum anak itu ya secara teori seperti itu apabila bisa diterapkan dalam arti anaknya ya normal-normal saja, normatif, orang tuanya juga normal-normal saja, tapi yang di lapangan ditemukan itu ya memang tentunya anak bicara terlambat, sebabnya apa, alasannya apa. Tapi kita juga pernah menemukan bahwa anak itu untuk mengungkapkan itu sulit. Ya, anak bicara jujur susah. Orang tua yang mendukung juga susah. Bahkan orang tua pun juga ikut mendukung, ekstrimnya mendukung kejahatan anak. Misalnya anak itu, ya, anak itu terlambat atau tidak masuk sekolah. Orang tua memberikan keterangan bahwa anak itu sakit, padahal anaknya keluyuran juga ada. Jadi kondisi sekolah kita itu kalau kita menerapkan teori seperti yang disampaikan itu mungkin belum bisa, karena masih banyak anak yang menyampaikan alasan tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, anak datang pagi-pagi sampai di parkiran sana, katakanlah jam 6:30, nongkrong dulu, kemudian setelah bel masuk baru datang sampai sekolah. Ditanya alasannya apa? Bangun kesiangan, terlambat, kebangan. Nah itu contoh-contoh yang sering dilakukan anak-anak kita seperti itu. Nah, jadi sebagai guru ya mestinya tidak semudah itu untuk menerima laporan dari anak atau cerita dari anak. Juga harus sekali waktu dicek kebenarannya. Anak itu sering terlambat, alasannya bangun kesiangan. Sekali waktu dicek saja, benar enggak? Nah, cara ngeceknya ya mungkin dari orang tua, keterangan dari orang tua, atau mungkin dari guru itu sendiri ngecek. Misalnya di parkiran itu sampai di parkiran jam berapa? Hanya itu Bu. Jadi secara teori saya juga sependapat dengan itu, tapi kenyataan di lapangan harus kita perhitungan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Darsono atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini ya. Mungkin Pak Dar tadi terlambat masuk ruang nih Pak. Saya kembali ke sini sedikit saja. Nanti yang Pak Darsono sampaikan nanti ada di sini, tapi di bagian terakhir Pak. Karena kita masuk ke 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Jadi kita baru membahas 1. Yang tadi yang Pak Darsono sampaikan mungkin juga dipengaruhi sikap-sikap anak-anak, juga dipengaruhi oleh
5 kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, sehingga anak-anak tersebut melakukan banyak sekali hal yang muncul tadi. Ya, Kemudian sebentar. Ini 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah kita bahas. Jadi ada, setiap manusia itu semua butuh ini, semua butuh ini, baik anak maupun kita semua butuh ini. Nah, tadi kita masuk ke 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Nah, posisi kontrol yang pertama itu dicontohkan bahwa posisi, kalau kita guru, posisi guru itu sebagai penghukum. Ini contoh, Pak. Jadi posisi yang pertama itu pemberian hukuman. Ya, kalau tadi betul Pak Darsono menyampaikan kita harus menanyakan alasan, itu nanti di bagian posisi yang lain. Nah, posisi yang pertama itu posisi kontrol. Jadi guru itu ya seperti ini, gitu loh posisinya. Gambarannya itu guru seperti ini, gitu loh. Berarti kalau gurunya seperti ini, itu posisi guru tersebut sebagai penghukum, gitu. Nah, nanti kalau seperti yang Pak Darsono sampaikan, nanti ada posisi yang lain, gitu. Ini salah satu posisi kontrol jika guru itu sebagai penghukum. Ya seperti ini gambarannya, gitu loh. Tuh. Kalau penerapannya nanti, bagaimana kita akan menerapkan ke anak nanti. Ini baru teori, bagaimana beberapa posisi kontrol yang harus kita ketahui, dan kita bisa mengukur di posisi mana nanti kita. Itu ya Pak Cari, sabar ya nih. Nah, satu dulu. Pertama posisi kontrol sebagai penghukum sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, posisi pembuat merasa bersalah ini posisi guru. Ya, gurunya itu biasanya suaranya lembut Bapak Ibu. Anak-anak. Jadi lembut sekali. Anak-anak. Jadi kan udah sekali seperti ini. Anak-anak. Membuat tenang dulu. Anak-anak. Kemudian kan anak-anak sudah nyaman. Sudah nih, selamat pagi anak-anak. Sudah nyaman. Sudah ini. Tetapi ini kebalikannya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bersalah. Bersanya lebih lembut, tetapi menggunakan keheningan itu untuk merasa tidak nyaman, malah merasa tidak nyaman, atau merasa rendah diri, atau merasa minder anaknya. Jadi pelan, suaranya pelan, tapi itu membuat perasaan anak merasa nggak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Piye to kowe iki? Ngono. Piye to iki? Garap. Piye to kowe iki kecewa guru. Sudah diberi waktu lama. Pelan tuh Bapak Ibu? Pelan. Macam. Nah, Bapak kecewa sama kamu. Berapa kali kamu sudah diberitahu? Nah, itu berarti pelan tuh Bapak Ibu. Terus anaknya merasa oh iya salah, gitu, merasa salah, merasa rendah diri, minder, dungkluk di depan kelas, dungkluk terus gimana coba? Nanti orang tuamu kalau kamu berbuat salah gini gimana? Orang tuamu malu dong, nah, gitu dong biasanya. Nah, itu posisi yang seperti itu, posisi guru yang seperti itu berarti posisi guru yang membuat merasa bersalah siswa. Nah, di posisi seperti itu Bapak Ibu, anak kan jadi minder, jadi tidak pede, atau dia tidak nyaman. Jadi di dalam diri anak itu menjadi, kalau tidak percaya diri kan berarti dia menilai bahwa dirinya itu jelek, tidak pantas, ya, tidak berharga. Saya mengecewakan guru, saya mengecewakan orang tua, saya mengecewakan teman. Terus game phone nah kamu mau terus gimana? Game monggo kuman betul nggak? Pun sampai lesu ya, tidak merasa bersemangat, terus game phone asing dibiji binten game phone, terus tidak ada semangat
Berarti posisi guru yang mengakibatkan muncul murid jadi seperti itu, reaksi. Kan kita bisa lihatnya dari reaksi murid ya Bapak Ibu. Berarti kalau murid bereaksi seperti itu, berarti posisi guru tersebut berada di posisi membuat merasa bersalah. Tadi kan posisinya pembuat, sekarang membuat merasa bersalah. Ada efeknya. Konsekuensi logisnya dari akibat penerapan kontrol membuat merasa bersalah ini murid merasa, ya jelas merasa bersalah karena sudah mengecewakan bapak ibu gurunya, mengecewakan orang tuanya, mungkin kalau itu hubungannya dengan keluarga. Jadi dia tidak sanggup untuk membahagiakan, memuaskan guru, memuaskan orang-orang di sekitarnya. Nah, kendala dari sikap seperti ini Bapak Ibu, dia akan memendam perasaan, ya. Tidak seperti guru dalam menghukum tadi. Guru dalam menghukum tadi kan muridnya bisa ngorek-ngorek buku gitu, bisa meluapkan sampai kita nggak tahu, mungkin bisa lebih apa ya, emosinya lebih meluap-luap karena dendam sama gurunya. Bisa juga melakukan apa hal-hal yang membahayakan juga kalau yang menghukum tadi. Tapi kalau yang ini kan dia merasa kecewa atau apa ya, merasa rendah dirinya sangat di dalam dirinya, kan ditahan perasaannya karena dia dianggap salah, berarti dia tidak berharga, dia tidak mampu, dia tidak berharga. Jadi kalau kita dibegitukan itu kita bisa menerapkan sendiri. Kalau anak merasa seperti itu, kalau kita merasa disalah-salahke gitu ya, disalah-salahke sama orang lain, bagaimana perasaan kita? Itu juga kita harus juga rasakan ke anak. Kalau kita memperlakukan seperti itu ke anak, gimana perasaan dia? Kalau jenengan disalah-salahke, bagaimana perasaannya? Pasti kan juga dalam hatinya mendongkol, tapi tidak bisa diungkapkan. Kalau marah tadi kan dia reaksinya ke anak, karena kita keras, anak kan bisa juga langsung meredam. Kalau ini kan kita pelan tapi kan apa ya? Iya, tajam. Jadi anak down, istilahnya down, rendah diri, terus tidak percaya diri, terus apa ya? Ya itu tadi, tidak percaya diri, tidak, dia dalam dirinya sudah tidak merasa tidak berharga, tidak dihargai. Itu posisi sebagai ngeri ya Bapak Ibu ya. Ternyata kita dari posisi ini nggak Bapak Ibu, dua ini pasti merefleksikan ya kemarin apa yang kita lakukan. Saya juga setelah saya membaca dan mempelajari ini, saya merasa diri saya ini buana. Saya itu refleksi bersama teman-teman. Betapa kita memperlakukan anak-anak kita tidak seperti manusia. Mereka juga manusia. Makanya saya selalu kedinasan, mohon maaf, saya mulai sekarang saya melihat anak-anak yang diperlakukan secara khusus, saya nggak mau lihat. Saya nggak mau lihat itu juga ke anak saya, karena saya juga menerapkan. Kalau anak saya di sekolah di situ perlakuan seperti itu, saya akan menuntut betul-betul kalau anak saya diperlakukan. Setuju nggak Pak Ibu? Setuju. Mohon maaf sekali kalau saya di grup, hanya saya yang bilang saya nggak mau hukuman fisik ke anak. Apa caranya? Nanti saya mendapatkan banyak sekali pelajaran Bapak Ibu. Saya merasa banyak pengetahuan yang tidak saya tahu, dan saya ingin menyampaikan ini ke Bapak Ibu guru, ke teman-teman semua di sekolah. Saya harus pensiun. Ya enggak apa-apa Bu, ini sebagai pengalaman. Jadi makanya saya ingin sekali punya kesempatan yang banyak untuk bisa saya menyampaikan ke teman-teman. Jika teman-teman tidak berkesempatan untuk ikut di pendidikan guru penggerak, karena di situ banyak sekali refleksi yang didapatkan dalam
memperlakukan anak. Nah, salah satunya ini. Kemudian posisi yang ketiga, mungkin dari dalam diri Bapak Ibu ada yang sudah bisa menerima, ada yang belum. Itu butuh proses Bapak Ibu. Karena kita akan tertampar dengan teori ini. Saya pun juga merasa. Dia buatan Bapak Ibu. Kita akan tertampar betul-betul dengan kata-kata ini. Nah, kemudian posisi yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Nah, posisi teman pada guru ini bisa berdampak negatif dan bisa berdampak positif. Jadi kalau kita menjadi teman ke siswa kita kan dekat dengan siswa kita. Nah, berarti itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya itu kita bisa dekat, bisa bercanda dan lain sebagainya gitu ya dengan anak-anak. Nah, misalnya, ayo dibantu ini, ya. Oh ya Pak, ya Pak, gitu. Terus nggak apa-apa ini nggak bisa ya nggak apa-apa nanti dibantu, nanti tak bantu, ya ini Pak. Nah, terus mendekat ya Pak Hari, dekat ke siswanya, selfie Pak. Nah itu sisi negatifnya kalau jadi tidak apa gitu, pendekatan itu jadi tidak ya ada, jadi ada sisi negatif dan sisi positifnya di posisi ini. Nah Bapak Ibu di posisi yang mana? Di posisi teman kan? Nah di posisi teman ya itu negatifnya ya. Nah ayolah bagaimana sih kamu? Jadi ngerangkai kayaknya tentang negatif aja nih. Kalau apa sidik men dan dikerjake gitu kan. Tapi kan jadi apa ya? Nah ya jadi apa yang menjadi tujuan kita untuk pembelajaran kita jadi kadang tidak tercapai karena mereka sudah merasa kita teman, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa kok, bestie ya. Jadi apa ya, banyak bercanda itu tidak apa-apa dekat, tetapi kalau posisi teman kan ada efeknya kalau kita posisinya seperti itu. Nah, konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol ini ya tadi anak atau murid merasa senang, akrab. Dampak positifnya ya tadi bisa akrab dengan siswa, tapi ada dampak negatifnya. Tergantung dengan guru, menyepelekan bisa juga. Terus ngendelke gurunya, mengandalkan gurunya, tidak dikerjakan. Nanti pasti kemudian akibat lain dari posisi teman hanya akan membuat sesuatu bila menyuruh. Nah, belum. Nah, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru itu. Nah, jadi kalau guru yang lain belum tentu dia mau melakukannya. Nah, kalau di posisi teman kan sudah menganggap seperti dekat sebagainya. Jadi disuruh Pak ini dengan disuruh Pak ini tidak beda karena berbeda posisinya. Bapak ini posisinya sebagai teman, jadi dia menganggap lebih dekat. Suruh apa gitu. Tapi di guru yang lain. Nah, ya. Kemudian gambar posisi pemantau. Posisi pemantau ini berarti mengawasi. Mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, kalau yang kita awasi ya sesuai. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Nah, dengan menggunakan posisi ini ya, posisi ini ada sanksinya atau konsekuensinya. Ya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pemantau, misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan ini? Hanya sekedar ya memantau saja, menanyakan. Terus kamu kalau seperti ini gimana? Kalau kamu melanggar peraturan, terus kamu konsekuensinya harus apa? Jadi seorang pemantau itu mengandalkan data atau catatan sebagai bentuk
daftar checklistnya Bapak Ibu. Dia berapa kali salah, kemudian dia salahnya di apa. Nah, jadi posisinya memakai teori stimulus dan respon. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, posisi pemantau berawal dari teori itu menunjukkan bahwa tanggung jawab guru dan juga mengontrol murid tadi. Ciri khas dari pemantau itu suaranya biasa saja, datar, tidak tinggi seperti penghukum, dan tadi kalau iri tadi merasa bersalah. Ini gurunya bahasa tubuhnya juga biasa, nada suaranya juga biasa. Kamu jam berapa? Ini tadi pelajarannya jam berapa kita mulai? Jawabannya Adi tahu Pak. Tahu nggak? Jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu konsekuensinya harus apa kalau terlambat? Kan hanya menanyakan, paham Pak? Saya harus tinggal di kelas. Pada saat istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan. Gurunya ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu tinggal di kelas. Mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Biasa tuh kalau itu. Nah, hanya menerapkan stimulus dan respon tadi. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi hanya mengontrol siswa kalau melakukan kesalahan ini berarti harus melakukan ini. Tuh, konsekuensi logisnya posisi ini bahwa murid bisa memahami konsekuensi apa yang mereka harus jalankan. Nah, dia melanggar peraturan sekolah berarti dia paham konsekuensi apa yang harus dilakukan. Guru di sini tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, kemudian tidak marah, tidak membuat merasa bersalah. Tetapi murid dibuat tidak nyaman, tetap dibuat tidak nyaman. Karena kan harus melakukan konsekuensi yang dia harus lakukan tadi, kan dia tidak merasa nyaman. Nah, guru tetap harus memantau saat mengerjakan tugas karena murid yang dengan, nah karena muridnya tadi kan harus mengerjakan di jam istirahat. Berarti ya muridnya ya pasti tidak nyaman kalau di posisi ini, karena mereka ya sendiri lah itu karena menjalankan konsekuensi dari akibat yang dia lakukan. Itu posisi yang ketiga, posisi keempat. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, ini posisi yang ideal. Posisi guru bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, baik juga pemantau juga, ya. Jadi sewaktu-waktu bisa di kedua posisi itu, bisa posisi sebagai teman, kan dekat, nyaman, anak. Bisa juga pemantau. Jadi posisi manajer ini menggunakan dua posisi yang ada dalam dirinya. Bisa sebagai pemantau, juga kadang sebagai teman. Ini posisi manajer. Nah, namun bila kita menginginkan murid yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan kita itu jadi seorang manajer. Nah, ini di posisi ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, bagaimana kita bisa di posisi ini, gitu ya Bapak Ibu ya? Pertanyaannya. Kan berarti kalau dari sekian ini yang ideal adalah manajer. Nah, walaupun posisi manajer juga mengacunya pada dua posisi sebelumnya kan. Ternyata posisi ini kita harus mengacu pada restitusi. Restitusi itu apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan konsekuensi, tapi pada kolaborasi. Kolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Nah, seorang manajer berkata, apa yang kita yakini
apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Tugas manajer ini bukan untuk mengatur perilaku, tetapi membimbing siswanya untuk mengatur dirinya. Mengatur dirinya jadi mengarahkan, menuntun. Kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Nah, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid dengan kelompoknya. Misalnya dia tadi minder, dia tidak percaya diri, dia merasa tidak dianggap, dia merasa tidak berguna. Kita mengajak untuk anak tersebut merasa percaya diri dan merasa diterima di kelasnya. Mungkin ada anak-anak yang tidak mau masuk karena dia merasa tidak nyaman di kelas. Nah, ini butuh sosok posisi guru sebagai manajer untuk dia bisa masuk kembali ke kelompoknya, dan dia bisa mengatur dirinya sendiri dibantu oleh guru yang posisinya seperti manajer. Jadi bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nah, ini tadi yang ditanyakan Pak Darsono sebenarnya, ya, tapi beliau keluar. Nah, ini jawabannya. Nanti bisa disampaikan ke beliau karena direkamkan. Nah, jadi kalau anak itu tidak bisa diajak berdiskusi atau melakukan restitusi, ya kita kembali ke posisi yang tadi kan Bapak Ibu, jadi teman dulu atau jadi pemantau. Ya, posisi yang mana yang tepat untuk kita bisa mengantisipasi atau memperlakukan anak tersebut. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol sebagai guru ini adalah pencapaiannya ke posisi manajer. Jadi di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Jadi posisi ini adalah posisi yang bisa menjadikan diharap akan bisa menjadikan posisi murid itu menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang merdeka, bertanggung jawab, segala perilaku, dan akhirnya menciptakan lingkungan yang positif yang menyenangkan. Dan ini tidak hanya di murid kita juga harus memahami di teman-teman di sekeliling kita juga. Dan ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Kita pun juga bisa menerapkan sekitar restitusi ke teman kita yang mungkin ada dari kelima kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Ya. Terus posisi manajer, suara guru atau orang tua sebaiknya tulis, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan jari ke anak, berkacak pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali di depan murid, bersenda gurau, ya, bersenda gurau dengan murid, ya. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya. Namun posisi manajer, guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini harus juga diterapkan selain kita juga guru BP yang juga memahami posisi ini karena yang hubungannya juga dengan orang tua. Nah, Bapak Ibu wali kelas pun juga tidak hanya murid walinya tapi juga hubungannya dengan orang tua. Nah, untuk segitiga restitusinya ini alurnya Bapak Ibu. Jadi kalau jadi manajer tadi bagaimana kalau ada ada yang berbuat salah atau melakukan penyimpangan, apa yang dilakukan posisi guru untuk melakukan restitusi? Nah, ya tadi anaknya diambil dulu, terus distabilkan emosinya dulu, biar dia tidak merasa bersalah, biar tidak merasa ketakutan, biar tidak merasa minder, tidak hanya diam saja, diposisikan, distabilkan dulu dan semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalau kesalahannya itu lupa, tidak membawa untuk aja. Lupa itu hal yang biasa.
juga pernah lupa. Lupa. Itu hal yang biasa dan semua orang pernah melakukannya. Ya, netral. Oh, berarti untuk konco Pak Guru masalah. Terus kita lanjut ke apa? Langkah berikutnya. Kita validasi tindakan. Kalau anak sudah tidak, kalau merasa takut kita mau tanya apapun ya diam aja. Kalau tetap diam saja ya bagaimana caranya agar kita bisa menstabilkan identitas. Kalau belum berhasil menstabilkan identitas, kita tidak akan bisa ke alur berikutnya sampai terakhir. Nah, kalau sudah stabil identitasnya, ya sudah stabil menetralkan situasi, ke validasi tindakan yang salah. Nah, kita masuk ke tindakan mereka yang salah tadi. Nah, pertanyaan-pertanyaannya salah satunya nih, ada salah dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu contoh pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara yang lebih efektif kalau kata yang lain ya, cara lain yang kamu lakukan untuk bisa kamu mendapatkan itu bagaimana? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu bisa lupa? Oh, kemarin membantu orang tua tidak sempat menatap ibu. Berarti kan kita memvalidasi. Memvalidasi itu berarti cek kebenaran. Apa yang menjadi penyebab dari yang dia lakukan. Kemudian kalau sudah masuk ke keyakinan, apa yang kamu ingin sepakati dari kesalahan itu? Harus bagaimana nanti? Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas yang dibuat, berarti keyakinan kelas yang telah disepakati apa yang tidak sesuai dengan kamu? Yang mana? Seperti apa? Oh, berarti saya harus begini. Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas, berarti saya harus besok lagi harus ini Bu, berarti cek kembali sebelum saya berangkat sekolah. Wah, berarti itu yang harus kamu lakukan besok. Ini dari siswa yang menyampaikan, bukan guru yang Bapak Ibu, bukan guru yang dikte, tapi bersama-sama kita giring jawaban ke anak bisa menemukan solusinya. Kalau ada keyakinan kelas bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, makanya kemarin saya juga mengawali membuat keyakinan kelas di kelas 9D. Nah, ini segitiga restitusi itu mulai membuat peraturan atau keyakinan. Jadi kalau dulu kontrak belajar, sekarang menjadi keyakinan kelas karena diyakini bersama-sama itu bisa dilakukan, itu bisa diterapkan. Makanya dinamakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu isinya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang menghormati, menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mandiri, kreatif, peduli. Nah, kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 9D Bapak Ibu. Nah, yang saya lakukan pertama yaitu menjelaskan terlebih dahulu ke anak apa itu keyakinan kelas. Anak-anak harus tahu kenapa dibuat keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas, apa itu disiplin positif, kan Bapak Ibu sudah tahu, bisa disampaikan ke anak-anak. Nah, kemudian apa yang ditulis, saya membagikan kertas kecil di situ Bapak Ibu. Kertas kecil itu nanti ditulis apa yang diyakini mereka atau apa yang diinginkan mereka untuk mewujudkan kelas yang nyaman, kelas yang dibidang-bidangkan, kelas yang diinginkan mereka yang nyaman untuk mereka belajar itu yang seperti apa, baik dalam pembelajarannya, baik dalam hubungan dengan temannya, dengan gurunya, dan lingkungannya, kemudian kegiatan seperti apa. Nah, nanti yang ditulis di kertas itu hanya apa ya, harapan atau impian atau keyakinan yang dia yakini dan dia inginkan di kelas itu bisa dilaksanakan dan diterapkan tanpa menuliskan nama. Ditulis saja apa, bebas anak-anak mau menulis apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya bagikan kertas-kertas kecil itu, saya bagikan kertas kecil itu Pak nama. Kemudian mereka nulis apa yang mereka inginkan untuk
mewujudkan kelas impian mereka. Nah, setelah itu mereka tempelkan Bapak Ibu di, kalau besok Bapak Ibu saya harapkan juga bisa melakukannya di kelas-kelas Bapak Ibu, minimal untuk mata pelajaran Bapak Ibu, juga untuk wali kelas itu di kelas-kelas dibuat keyakinan kelas dengan proses seperti ini. Langsung ditempelkan di teman-teman juga tidak apa-apa, dikumpulkan di kertas juga boleh, ditempel-tempelkan di situ. Apa saja yang mereka tulis semua dikumpulkan dengan satu. Kemudian kalau sudah terkumpul, ini masih banyak lagi, hanya sebagian yang saya ambil, masih banyak lagi. Kemudian dikelompokkan Bapak Ibu. Kalau sudah yang sama-sama itu untuk kebersihan kelas berarti sama kan itu keyakinannya, harapannya kan sama, keinginannya sama, dikumpulkan. Yang kaitannya dengan pembelajaran atau disiplin dikumpulkan. Kaitannya dengan apa? Ada yang mengejek. Saya tidak ingin dibanding-bandingkan dengan kelas yang lain, ada yang kelas 9D. Saya tidak suka kalau guru membanding-bandingkan dengan kelas yang lain. Kalau saya tidak suka kalau guru hanya memberi tugas terus-menerus tanpa menjelaskan. Saya ingin kelas yang saat pelajaran menyenangkan. Itu berarti dikelompokkan masuk pembelajaran, dikelompokkan piket kebersihan, berarti tentang lingkungan, tentang kebersihan disendirikan. Kemudian tidak membuli, tidak mengejek, berarti mereka dikelompokkan di tempat tersendiri, menghargai. Setelah dikelompokkan dibuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang kita dapat dari pengelompokan tadi, terus ditulis di sini beberapa poin. Kemarin saya mendapat 12 poin keyakinan kelas mereka yang sudah dikelompokkan banyak yang sama tadi, kesamaannya tadi dikelompokkan terus ditulis poin-poin kesamaannya. Kemudian setelah ditulis beberapa poin kesamaannya, dikelompokkan. Oh, ini masuk disiplin, menjadi keyakinan kelas. Berarti setiap anggota kelas meyakini bahwa setiap anggotanya itu meyakini untuk bisa melaksanakan disiplin kelas, disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, disiplinan kan mencakup banyak hal yang berkaitan dengan disiplin. Terus bekerja sama, berarti setiap anggota kelas, berarti anggota kelas itu ya Bapak Ibu guru yang masuk di situ juga nanti jadi anggota kelas. Tidak semua murid, tapi semua anggota kelas meyakini pentingnya kerja sama. Berarti kalau diskusi kelompok itu tidak hanya salah satu yang mengerjakan gitu. Terus menghormati dan menghargai seluruh anggota kelas, itu meyakini bahwa setiap anggota itu butuh saling menghormati, butuh saling dihargai. Berarti tidak ada pembulian, tidak ada ejek-mengejek. Kemudian peduli itu masuk bisa peduli kebersihan juga sosial. Ya. Kemudian yang terakhir kegiatan belajar. Tadi kaitannya dengan saya ingin belajar dengan menyenangkan, saya ingin belajar memanfaatkan IT, bisa dimasukkan di keyakinan belajar di kegiatan pembelajaran. Di kelas 9D kemarin ada keyakinan kelasnya ada 5 hal nilai-nilai kebijakan yang ada di situ. Nah, besok mohon kerjasama Bapak Ibu untuk semester depan Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas, membuat keyakinan kelas. Dan ini jangan pesimis, anak-anak mungkinkah bisa melakukan itu? Ya, kita mulai dulu dari hal yang paling kecil sehingga kita tidak memulai dan kita tidak konsisten juga tidak akan pernah terlaksana atau diterapkan di kelas. Itu ya Bapak Ibu, ada pertanyaan atau tidak? Ya. Sebelum mengenal segitiga restitusi itu kan saya menyelesaikan
menyelesaikan problem siswa itu biasanya dengan spontan saja, Bu. Tapi setelah mengenal segitiga restitusi ini menjadi salah satu strategi kita untuk disiplin siswa seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Yayu tanggapannya ya. Ini memberi tanggapan terhadap tadi segitiga restitusi penerapannya ya. Silakan terakhir ya ini Bu. Ya, untuk membuat keyakinan kelas itu kita mulai dari mana dulu? Atau kita itu sifatnya kan pribadi-pribadi kan Bu? Ya, anak-anak sendiri yang menulis. Berarti kita harus mempersiapkan alat-alatnya itu kertas-kertas itu sendiri. Ya. Kalau mempersiapkannya kan nanti yang dibuatkan keyakinan kelas ini kan nanti yang ditempel ini. Jadi kalau untuk yang ditulis ini silakan saja bebas. Boleh pakai kertas manis, boleh pakai kertas biasa juga tidak apa-apa. Boleh pakai gabus kalau ada gabus yang ditusuk di tempelan di kelas itu kan nanti kita simpan. Ini hanya alat untuk kita bisa mengelompokkan, terus kita bisa membuat keyakinan kelas. Jadi alurnya tadi kan dari keyakinan atau apa impian atau harapan mereka yang sama-sama dikelompokkan, terus itu menjadi keyakinan mereka bahwa kalau banyak yang menginginkan itu, meyakini itu kan berarti ya harapannya itu dilakukan oleh anak-anak karena itu dari mereka sendiri bukan dari kita. Terus setelah yang disiapkan ya ini Bu, hanya ini saja, ini yang untuk ditempelkan di kelas kertas ini. Ya mau seperti apa ya monggo, kertasnya bebas. Ini kan hanya kreasi anak saja, mereka kertas terus ditulis di situ langsung ya nggak apa-apa. Ini anak-anak sendiri yang berkreasi ditambah ditempel gitu. Ini yang ditempel di kelas. Kalau ini alur dijelaskan dulu tadi, disiplin positif apa, terus harapan yang ingin dia tuliskan apa, keyakinan yang dia tuliskan, terus ditempelkan, terus kita kelompokkan, kemudian kita jadikan itu sebagai keyakinan kelas. Nanti contoh ini saya share di grup biar Bapak Ibu bisa pakai untuk salah satu ya contoh saja untuk Bapak Ibu nanti. Karena nanti di tiap kelas pasti berbeda hasilnya. Itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Itu jadi kelas impian itu di ringkas rapi jadi keyakinan kelas itu. Ya, tadi kan mereka memimpikan, menginginkan ini poinnya yang tadi dikelompokkan tadi kan jadi beberapa hal banyak sekali ini. Nah, terus ini masuk apa? Masuk disiplin kaitannya dengan beberapa poin ini kan masuk disiplin. Beberapa poin ini masuk kerjasama. Beberapa poin ini masuk peduli. Gitu. Misalkan itu ada, misalkan sebuah anak itu kan macam-macam Bu. Itu kan ada tulisan yang menyimpang. Itu gimana? Kalau menyimpang kan hanya 1-2 berarti kan tidak kita pakai karena itu tidak hanya yang kita kelompokkan kan yang nah ini misalnya ada satu ini berarti kan yang lainnya tidak meyakini hal itu boleh makan. Nah itu kan cuma satu kan itu yang lainnya tidak ada. Nah dan kita mengarahkannya ya ke hal yang masuk ke nilai kebajikan. Jangan sampai anak itu menulis ke hal-hal yang tidak masuk ke nilai-nilai kebajikan lagi. Jadi kita di awal harus memahamkan ke siswa bahwa ini loh yang harus kalian miliki, nilai-nilai kebajikan ini yang harus ada di dalam kelas kalian jika kalian ingin mewujudkan kelas impian, kelas yang nyaman. Ya, tapi bebas mau nulis apa. Tapi kita beri pengantar dulu di depan agar anak-anak juga menuliskannya benar-benar nilai-nilai kebajikan itu masuk di dalam. Itu Bapak Ibu ya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa menerapkannya di kelas masing-masing dan sedikit pengetahuan kita nanti bisa terapkan ke peserta didik kita. Jika ada teman kita yang belum mendengar atau belum mengikuti dan belum paham tentang disiplin positif atau keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa nanti membantu juga untuk menyebarkan lagi, memberi pemahaman lagi kepada teman-teman kita yang lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga ini bisa memberi banyak manfaat untuk kita semua.
untuk membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman diberi kesempatan untuk mengungkapkan harapan untuk mewujudkan kelas impian. Perasaan saya senang setelah diajak Bu Ayu untuk membuat keyakinan kelas karena kami diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan-harapan kami. Perasaan saya senang karena saya juga jadi tahu tentang nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan seorang murid dan dibuat di dalam keyakinan kelas.